Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andita Putri Pratiwi dengan NIM 1011122110141 dari Program Studi Manajemen di Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis terhadap Customer Relationship Management pada perusahaan Traveloka. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama kita akan mengenal dulu nih Traveloka itu apa. Di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai sejarahnya, lalu berbagai layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggannya. Setelah itu, saya juga akan membahas mengenai permasalahan terkait Customer Relationship Management di Traveloka itu sendiri, serta tidak lupa untuk memberikan solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggannya. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai saja videonya. Book hotels, book experience, let's travel, with Traveloka. Book your flights, go anywhere, let's travel, with Traveloka. Let's travel the world. Jadi, Traveloka itu adalah perusahaan agen perjalanan berbasis daring dengan berbagai moda transportasi maupun akomodasi. Perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang, Banten, Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 oleh Ferdi Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Traveloka yang merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup berstatus unicorn asal Indonesia ini mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di dalam kepopulerannya ini, pastinya Traveloka tetap saja dapat mengalami permasalahan terutama mengenai Customer Relationship Management-nya. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di Traveloka ini mengenai pelayanannya, seperti pada tahun 2020, Traveloka ini sempat menerima banyak keluhan karena waktu pengembalian dana tiket yang tak jadi pakai akibat pandemi COVID-19 ini sangat panjang. Banyak juga yang mengeluh tidak adanya kejelasan dari Traveloka terkait dana tersebut. Para konsumen ini mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Traveloka, baik melalui call center, email konsumen, hingga keluhan pelanggan-pelanggan yang tersedia di aplikasi. Banyak orang yang mengeluh di akun sosial medianya terkait permasalahan ini. Salah satu akun Twitter pengguna Traveloka mengaku sudah hampir 90 hari menunggu, namun masih tidak ada kejelasan dari Traveloka. Bahkan dia telah mencoba untuk menghubungi dengan berbagai channel, namun tak ada jawaban. Di akun lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Pengguna akun ini telah melakukan pengecekan ulang mengenai refund tiket yang dilakukannya, namun ternyata hal ini tidak ditindaklanjuti kepada maskapai. Dari kasus ini dapat memberikan rasa kerugian dan kekecewaan bagi si pemesannya akibat serangkaian pembatalan dan perubahan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh pihak maskapai dan kurangnya tanggung jawab serta komunikasi dari pihak Traveloka itu sendiri. Dari kasus ini terlihat bahwa ada kurangnya personalisasi dalam layanan, di mana menurut Peppers dan Rogers, personalisasi dalam layanan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Mereka menyatakan bahwa pelanggan lebih cenderung setia dan puas jika merasa diperlakukan secara individual. Lalu ada kurangnya komunikasi proaktif, di mana menurut Ground Rules, komunikasi proaktif adalah elemen penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Ground Rules menekankan bahwa perusahaan harus aktif memberikan informasi kepada pelanggan tentang perubahan yang dapat mempengaruhi mereka.
dan menawarkan solusi sebelum pelanggan harus mengajukan keluhan. Selain itu, adanya juga kurangnya tanggung jawab dan solusi yang memadai. Menurut Kotler dan Keller, tanggung jawab dan penyelesaian keluhan yang memadai adalah kunci dalam mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Perusahaan harus menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan masalah pelanggan dengan adil dan cepat. Berdasarkan teori-teori tersebut dan permasalahan yang dialami oleh para pelanggannya, ini menunjukkan adanya kelemahan dalam strategi Customer Relationship Management di Traveloka. Traveloka perlu lebih meningkatkan lagi hal-hal tersebut. Beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah: yang pertama itu meningkatkan personalisasinya. Kedua, Traveloka perlu meningkatkan kembali komunikasi proaktifnya, di mana Traveloka ini bisa membangun sistem komunikasi proaktif yang memberikan komunikasi cepat dan jelas kepada pelanggan tentang perubahan atau pembatalan. Yang ketiga, Traveloka perlu melatih staf layanan pelanggan untuk memberikan respon cepat dan efisien terhadap keluhan pelanggan. Selain itu, Traveloka juga perlunya manajemen data yang lebih baik, di mana Traveloka bisa mengintegrasikan data pelanggan untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dan layanan konsisten. Selanjutnya, Traveloka perlu meningkatkan tanggung jawab dan solusi yang adil, di mana Traveloka bisa menerapkan kebijakan refund yang lebih transparan dan mempercepat proses pengembalian dana. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Traveloka dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta mengurangi risiko keluhan dan kerugian yang serupa di masa depan. Kini, Traveloka telah berupaya secara signifikan untuk mengatasi permasalahan layanan pelanggan yang dialaminya, khususnya terkait keluhan mengenai refund dan layanan komunikasi yang lambat. Upaya yang dilakukannya meliputi: yang pertama, ada peningkatan aksesibilitas layanan pelanggan. Yang kedua, ada program loyalitas dan rewards. Traveloka telah memperbarui sistem Traveloka Points, di mana peningkatan pada sistem Traveloka Points memungkinkan pelanggan mendapatkan dan menukarkan poin untuk diskon dan manfaat lainnya. Lalu yang ketiga, ada fitur digital yang ditingkatkan. Traveloka juga telah memperkenalkan fitur-fitur baru seperti gamifikasi dan integrasi media sosial di dalam aplikasi. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Traveloka dalam memperbaiki layanannya dan menanggapi umpan balik dari pengguna. Ini mencerminkan pemahaman perusahaan tentang pentingnya Customer Relationship Management dalam membangun loyalitas dan retensi pelanggan, sesuai dengan teori-teori para ahli di bidang manajemen pelanggan. Kesimpulannya, kasus ini termasuk dalam jenis operasional and financial customer relationship management issues yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi yang membadai serta proses refund yang lambat. Dengan upaya yang telah dilakukan, Traveloka menunjukkan komitmen untuk memperbaiki layanannya dan meningkatkan pengalaman pengguna. Ini menunjukkan pentingnya customer relationship management yang baik dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan memastikan kepuasan mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ini sejalan dengan teori-teori manajemen pelanggan yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, responsivitas, dan penghargaan terhadap loyalitas pelanggan dalam membangun retensi dan kepuasan pelanggan. Oh ya teman-teman, karena sesi perkuliahan CRM ini telah berakhir, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti perkuliahan di CRM ini. Kesannya, saya jadi memiliki pengetahuan baru, wawasan baru. Saya juga jadi mengenal apa itu Customer Relationship Management dan mengapa Customer Relationship Management ini sangat penting terutama bagi perusahaan. Selain itu, saya juga dapat berlatih kemampuan public speaking saya karena pada setiap pertemuan di kelasnya itu selalu mengadakan presentasi yang dimana mahasiswa didorong untuk aktif memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk pesannya sendiri, saya harap dengan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama mata kuliah CRM ini dapat saya gunakan dengan baik di kemudian hari, terutama di dunia kerja nanti. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Riddle selaku dosen pengampu mata kuliah CRM ini yang telah memberikan banyak pengetahuan baru kepada saya. Terima kasih. Dadah.